Ternyata selama menempuh pendidikan, interaksi antara guru dan murid bisa saja ada unsur penindasan. Bukan hanya interaksi antara guru dan murid, melainkan murid dengan murid pun tidak menutup kemungkinan adanya penindasan, seperti halnya pada junior dan senior. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan mereview buku tentang pendidikan kaum tertindas karya Paulo Freire. Stay tune guys. Dalam buku ini terdiri dari 4 bab yang mana nanti saya akan jelaskan per babnya. Bab pertama, penulis ini menjelaskan mengenai humanisme dan juga dehumanisme. Humanisme ini artinya memanusiakan manusia dan dehumanisme adalah hilangnya harkat manusia. Penulis menegaskan bahwa pendidikan itu merupakan hal terpenting untuk kaum tertindas. Mengapa? Karena itu merupakan suatu usaha untuk mengembalikan fungsi pendidikan itu sendiri sebagai alat untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan juga ketertindasan. Jika fokus pada humanisme, mau tidak mau dehumanisme juga ikut serta sebagai bayangannya. Mengapa? Karena penindas ini sudah mendoktrin kaum tertindas. Menurut penulis, pendidikan ini miliknya kaum humanisme, yaitu kaum pembebas. Di dalam bab pertama ini juga dijelaskan mengenai 2 tahap. Yang tahap pertama itu dijelaskan bahwa kaum penindas membuka tabir penindasan dan juga melalui praksis dia ikut mengembangkan mengadakan perubahan. Pada tahap kedua, yang mana realitas penindasan itu sudah berubah. Pendidikan itu bukan lagi milik kaum tertindas saja, melainkan seluruh manusia yang ingin bebas dari segala bentuk penindasan dan untuk mencapai kebebasan langgeng. Jadi dari 2 tahap tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu merupakan hal yang utama untuk sebuah perubahan, yang mana perubahan itu bisa tercapai jika kita saling menghargai, saling menghormati nilai kemanusiaan, serta bisa membebaskan diri dari segala bentuk penindasan dan tidak menjadi penindas apabila sudah berhasil menaklukkan kaum penindas. Pada bab kedua, penulis ini menjelaskan mengenai konsep pendidikan gaya Bang dan juga gaya hadap masalah. Dalam proses belajar, murid itu hanya dituntut untuk menulis, mencatat, menghafal, dan juga mengulang sebuah pewarisan ilmu. Penulis mengatakan bahwa inilah yang dinamakan konsep gaya Bang, di mana ruang gerak murid ini hanya terbatas pada menerima, mencatat, dan juga menyimpan. Dan guru itu sebagai subjek yang mempunyai kuasa pengetahuan yang harus diberikan kepada murid, dan murid itu berkewajiban untuk menerima. Penulis mengatakan bahwa kegiatan atau pendidikan gaya Bang ini menjadi sarana untuk menabung, di mana murid itu sebagai celengannya dan juga guru itu sebagai penabungnya. Yang terjadi bukanlah suatu proses komunikasi, melainkan guru ini menyampaikan pernyataan-pernyataan dan mengisi tabungan yang diterimanya, dihafal dan diulang dengan patuh oleh para muridnya. Dalam pendidikan gaya Bang ini, pengetahuan itu seperti anugerah, yang mana pengetahuan itu diwariskan oleh mereka-mereka yang dianggap memiliki ilmu kepada mereka-mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Pada bab ini juga, penulis ini memberikan solusi terhadap pendidikan gaya Bang, yaitu pendidikan hadap masalah. Di mana pada konsep pendidikan hadap masalah ini, pendidikannya itu merupakan pendidikan yang membebaskan, yang berisi laku-laku pemahaman, bukan pengalih-alihan informasi. Sistem pendidikan hadap masalah itu
adalah pendidikan yang berhubungan dengan realitas atau yang dekat dengan realitas. Contohnya itu seperti Indonesia kan negara yang agraris ya, maka persoalannya itu pun fokusnya pada agraris, bukan pada pendidikan, apalagi pendidikan di luar Indonesia. Tetapi konsep pendidikan hadap masalah ini ternyata belum berkembang di Indonesia, guys. Meskipun di Indonesia sudah menerapkan kurikulum K13, namun ego guru itu masih menganggap bahwa dirinya adalah penguasa kelas. Dan itu lumayan banyak ya, di mana para guru itu akan menggunakan senjata yang berupa norma kesopanan untuk mengekang muridnya. Murid yang kurang memahami dalam pelajaran akan dicap bodoh, dan murid yang berbuat salah sedikit saja akan dianggap tidak sopan. Meskipun kurikulum di Indonesia sudah berubah, tetapi secara di lapangan, secara praksisnya itu ternyata masih tetap sama. Pada bab 3, penulis ini menyampaikan mengenai dialog. Menurut penulis, jika dalam mengucapkan kata-katanya sendiri manusia dapat mengubah dunia dengan jalan menamainya, maka dialog itu menegaskan dirinya sebagai sarana di mana seseorang memperoleh makna sebagai manusia. Dialog itu merupakan amunisi terpenting dalam sistem pendidikan hadap masalah. Kenapa sih harus dialog? Karena dengan kita berdialog itu bisa menciptakan suatu pemikiran-pemikiran kritis. Dengan kita berdialog bisa menciptakan suatu harapan. Apabila harapan itu sudah tidak ada, maka yang ada hanya kebisuan dan pasti ada penolakan terhadap dunia dan juga melarikan diri dari kehidupan orang tersebut. Harapan itu bukan hanya kita berdiam dan terpaku ya, tetapi harapan itu sebagai penggerak perjuangan kita. Dialog bisa tercipta dengan adanya rasa cinta, rendah hati, juga keyakinan, dan juga harapan. Pada penghujung bab atau pada bab keempat, penulis itu menjelaskan mengenai perbandingan antara anti-dialogika dan juga dialogika. Model pendidikan anti-dialogika itu cenderung kepada penguasaan manusia atau rasa ingin menguasai manusia. Sedangkan konsep dialogika itu lebih kepada kerjasama, lebih kepada kita menjalin kerjasama. Model pendidikan anti-dialogika ini bisa kita kenal atau banyak dikenal sebagai manipulasi, penyerangan budaya, penaklukan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti mitos bahwa siapa yang rajin bekerja maka dia akan menjadi seorang pengusaha. Sedangkan model pendidikan dialogika ini lebih dikenal dengan pendidikan yang mengutamakan kerjasama, kebebasan, organisasi, dan juga sintesis kebudayaan. Penulis mengatakan bahwa untuk kita bisa menerapkan model pendidikan dialogika ini, kita harus meninggalkan mitos-mitos yang diungkapkan oleh kaum penindas. Oke guys, setelah dibaca dan dipahami kesimpulannya, yaitu kita dari buku ini kita bisa melihat di mana sih celah pendidikan di Indonesia itu. Ternyata pendidikan di Indonesia itu masih mengutamakan atau berfokus pada kebutuhan industri. Mengapa? Karena Indonesia itu masih melanggengkan pendidikan atau sistem pendidikan dengan gaya bank, bukannya disudahi tetapi masih terus dilestarikan. Penulis dalam buku ini mengajak kita semua dari setiap kalangan yang menganggap dirinya itu intelektual, mengkritis, dan mewujudkan menjadi praksis Indonesia yang membebaskan. Untuk kekurangan dan kelebihan, untuk kekurangannya di dalam buku ini dari segi judul itu sangat menarik dan membuat orang itu penasaran. Dari segi bahasanya itu banyak kata-kata ilmiah yang bisa menambah wawasan pembaca juga,
Dari segi pemikiran penulis, pemikirannya itu sangat kritis sehingga mampu membuat pembaca itu lebih terbuka pikirannya di dalam hal pendidikan. Kekurangan buku ini terlalu banyak kata-kata ilmiah sehingga untuk orang-orang yang ingin membaca tetapi dia itu masyarakat awam, itu sulit dipahami. Oke guys, untuk review bukunya sampai di sini dulu. Apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan, saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.